Baik pemirsa, kembali lagi di Kontroversi, makin seru saja perbincangan kita. Ada satu pernyataan dari Menko Polhukam yang juga harus kita telaah lebih jauh ya. Coba kita simak dulu pernyataan dari Menko Polhukam berikut ini. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita ingin coba mengerti maksud dari pernyataan Menko Polhukam ini bagaimana Pak Pratama sudah menghela nafas. Kenapa Pak? Jadi gini, hacker sekelas Lockbit dan gengnya itu nggak butuh password untuk masuk, nggak butuh password. Dia pakai phishing kecil aja dia bisa masuk gitu. Artinya ketika Pak Menko Polhukam bilang ini gara-gara password, saya nggak terlalu ngerti ya password itu maksudnya membuatan password yang terlalu mudah ditebak atau kemarin sempat ada rame-rame karena ada yang mengupload gitu dokumen nggak sengaja ke salah satu platform di internet yang di situ ada cara untuk masuk ke dalam VPN gitu atau dia menggunakan passwordnya untuk login ke sistem PDN gitu, kurang jelas. Tapi intinya adalah sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama password gitu. Ini kan seolah-olah kayaknya ya udah nyari nggak ada yang salah nih. Jadi Menko Polhukamnya salahin nih gitu. Menko Polhukamnya juga nggak ngerti sebetulnya. Saya pikir dalam hal ini nggak ngerti beliau dan yang mau menceritakan itu nggak menyampaikan dengan clear gitu. Sebenarnya apa yang tapi disampaikan. canggih juga itu menteri kalau dia nggak ngerti terus berani ngomong di depan. Saya selalu bilang itu kayak kan gini. tugas, Kalau masalahnya harus ada yang ngomong. Kalau masalahnya itu adalah password, misalkan bikin password yang gampang ditebak gitu. Anak SD aja sekarang itu sudah kita ajarin bikin password yang kuat gitu. Artinya ini levelnya PAUD dong gitu. Loh, iya dong gitu. Jadi bukan ini kalau menurut saya. Bukan itu ya. Bukan. Doesn't make sense ya. Iya. Kalau Mas F gimana? Ngerti nggak maksud Pak Menko tadi? Ada user, ada password, ada keterlibatan orang dalam lah, makanya ransomware ini bisa masuk. Ya mungkin menurut dia tuh dia passwordnya nggak pernah diganti gitu ya, gitu. Dia bilang passwordnya password ini aja gitu kan tadi ya. Jadi di saat kita masuk tuh kita nggak perlu password sih, kita pakai exploit dan itu celahnya banyak. Kita cari celah, kita masuk ke sana, kita cloning mirroring shell-nya, habis dari situ kita escalating privilege, gitu. Nah intinya tidak perlu ada orang dalam salah ketik apa, masukin password begitu apa, terus baru ransomware-nya begitu masuk bisa dapat semua passwordnya. Gitu. Begitu kita berhasil masuk, semua username password bisa kita ambil tuh. Ya, apalagi di zero day infection, kita langsung escalating privilege. Kalau dilihat dari lamanya ransomnya ini ada di dalam, berarti mereka tuh nggak aware dengan nggak ada tindakan preventif yang ketahuan saat ada masalah di imigrasi tanggal 20 Juni. Iya. Itu bisa jadi bahwa sebenarnya ransomware sudah masuk jauh sebelum itu. Ya, ransomware datang mereka langsung di zero day infection, mereka langsung naik escalating privilege. Mereka jadi penguasa sistemnya. Kayak gitu. Ya, bukannya mereka diem dulu, infeksi satu gitu ya. Tapi mereka langsung ke atas dulu, baru dia infeksi ke bawah. Tapi intinya tidak perlu ada orang dalam. Nggak perlu. Supaya ransomware ini bisa masuk. Kalau saya bisa memastikan masuknya pasti jauh sebelum tanggal 20. Kenapa saya bilang jauh sebelum tanggal 20 gitu? Tanggal 20 itu pas dia kena ransom, mati gitu. Ya kan ransom diaktifkan. Habitnya geng hacker ini gitu, dia pasti akan mencuri datanya dulu. Ya kan? Ketika dia mencuri data, di dalam PDN itu ada ratusan terabyte, mungkin bahkan ribuan terabyte data gitu. Yang itu nggak bisa diambil dalam waktu sekaligus ngambil. Dia butuh ngambilnya itu sedikit-sedikit supaya apa? Supaya tidak terdeteksi sama sensor yang ada di PDN gitu. Sehingga dia ngambil dan itu butuh waktu lama. Dia nggak akan melakukan ransom kalau dia belum mengambil semua datanya. Kenapa? Karena saat ini banyak korban-korban yang pintar. Mereka membuat backup yang bagus, membuat isolatif backup yang bagus sehingga kalau kena ransom ya udah buang aja. Tapi ini kan kita tidak dinaikin, pintar gitu. Pak. Ya jelas tidak pintar kalau masalah ini kita namanya. Kasihan ya kita ya. Tadi saya komentar itu kok kalau belum jelas kenapa kemudian pemerintah bicara
untuk sesuatu yang salah. Apakah gitu. ini upaya cuci tangan? Ya menurut Harus saya ada yang dikambing hitamkan kah? menurut saya bukan cuma cuci tangan dan kambing hitamkan, itu berusaha untuk membelokkan masalah, menjadi semakin tidak membuat masyarakat Indonesia itu makin nggak ngerti juga ini sebenarnya masalahnya apa sih, beneran dijadiin benang kusut betulan, karena dengan alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan yang sebetulnya bukan part of the problem, mereka create problem baru. Yang ada kan kita diketawain teman-teman Mr. F nih, gitu. Bukan kita sih, mereka gitu ya, diketawain gitu. Kenapa kalau menurut saya lebih baik yang pertama ya, minta maaf aja. Udahlah kita gagal, sorry nih ya. Akui kesalahan. Akui kesalahan gitu. Habis itu nyebar Obat bansos, kata Mbak Nenden. Taubat. Nah, gitu aja dulu. Terus kemudian setelah itu ya udah berjanjilah untuk memperbaiki kesalahan ini dan bekerja lebih baik lagi. Ini malahan mau ditarik ke ranah pidana loh, Mas Hensat. Ya makanya kan jadi aneh kemana-mana gitu. Mau saya yang kemarin yang problem yang imigrasi itu kan juga belum selesai itu ya. Terus kemudian sampai hari ini saya nih nggak tahu data-data yang diambil tuh apa aja. Betul. Apakah ada data transfer antar bank atau lain-lain. Bahkan kan di netizen itu, wah mudah-mudahan aja ya data pinjol juga kena. Biar itu Supaya hilang semua Biar pinjol. diputihkan Nah, itu semuanya dia. ya. Jadi kan kenapa kita bertanya-tanya seperti itu? Karena kita Oke, nggak tahu baik. juga sebenarnya yang diambil tuh apa. Yang ribut selama ini kan imigrasi, tapi Ya. apakah hanya Jadi imigrasi? yang diserang itu pinjol apa judol? Sepertinya itu kewajiban loh, itu Ya. kewajiban Membuka. penyelenggara sistem elektronik untuk menyampaikan kepada publik Kalau gitu ada. ketika terjadi insiden kebocoran data gitu. Data apa maksimal saja? 3 kali 24 jam. data apa saja yang bocor, Iya itu dong. terus disampaikan. 3 kali 24 jam di Undang-Undang PDP gitu. Betul. Artinya harusnya Kementerian Kominfo menyampaikan kementerian mana aja yang kena dampak, kemudian pemerintah daerah mana saja yang kena dampak, sehingga masyarakat itu yang layanan terganggu bisa tahu, oh ternyata kena, ya udah saya nggak usah ngurus-ngurus dulu deh gitu. Ini nggak ada sama sekali, nggak tahu nih data apa aja yang ada di dalamnya Baik. gitu. Dan menjadi budaya kita sepertinya saling lempar ya. Kalau ada masalah seperti iya. ini harus dicari. Yang harus betul-betul disalahkan itu siapa? Mas Dev dan juga Mbak Nenden. Bisa tidak ya kita mengubah budaya itu? Coba kita bahas nanti di segmen terakhir pemirsa sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.